Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran prosedur darurat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang alat keselamatan diri atau personal life saving appliance. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tata cara khusus dalam prosedur keadaan darurat dan latihan-latihan bahaya atau darurat. Sebelum kita mulai ada baiknya Anda untuk like dan subscribe channel ini, agar channel ini dapat lebih berkembang lagi. Seperti yang telah kita pelajari ada beberapa macam keadaan darurat seperti tubrukan, man overboard dan lain-lain. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang tata cara khusus dalam prosedur keadaan darurat. Yang pertama adalah kejadian tubrukan. Tindakan khusus yang harus dilakukan adalah 1. Bunyikan sirine bahaya. Emergency alarm sound. 2. Menggerakkan kapal sedemikian rupa untuk mengurangi pengaruh tubrukan. 3. Pintu-pintu kedap air dan pintu-pintu kebakaran otomatis harus ditutup. 4. Lampu-lampu D dinyalakan. 5. Nahoda diberitahu. 6. Kamar mesin diberitahu. 7. VHF dipindah ke channel 16. 8. Awak kapal dan penumpang dikumpulkan di stasiun darurat. 9. Posisi kapal harus terpantau di ruangan radio dan diperbaharui bila ada perubahan. 10. Setelah tubrukan, gat-gat dan tangki-tangki diukur. Adalah kandas atau terdampar. Tindakan khusus yang harus dilakukan adalah 1. Stop mesin penggerak kapal. 2. Bunyikan sirine bahaya. 3. Pintu-pintu kedap air ditutup. 4. Nahoda diberitahu. 5. Kamar mesin diberitahu. 6. Channel radio VHF dipindah ke channel 16. 7. Tanda-tanda bunyi atau signal untuk kapal kandas dibunyikan. 8. Lampu dan sosok-sosok benda diperlihatkan. 9. Lampu D dinyalakan. 10. Gat-gat dan tangki-tangki diukur atau disounding. 11. Kedalaman laut di sekitar kapal diukur. 12. Posisi kapal tersedia di kamar radio dan diperbaharui bila ada perubahan. Yang ketiga kebakaran. Tindakan khusus yang harus dilakukan adalah 1. Sirine bahaya dibunyikan, internal dan eksternal. 2. Regu-regu pemadam kebakaran yang bersangkutan siap dan mengetahui lokasi kebakaran. 3. Ventilasi, pintu-pintu kebakaran otomatis, pintu-pintu kedap air ditutup. 4. Lampu-lampu di D dinyalakan. 5. Nahoda diberitahu. 6. Kamar mesin diberitahu. 7. Posisi kapal tersedia di kamar radio dan diperbaharui bila ada perubahan. Yang keempat orang jatuh ke laut. Tindakan khusus yang harus dilakukan adalah 1. Lemparkan pelampung yang sudah dilengkapi dengan lampu apung dan asap sedekat mungkin dengan orang yang jatuh. 2. Usahakan orang yang jatuh terhindar dari benturan kapal dan baling-baling. 3. Posisi dan letak pelampung diamati. 4. Mengatur gerak untuk menolong. Bila tempat untuk mengatur gerak cukup disarankan menggunakan metode Williamson-Tune. 5. Tugaskan seseorang untuk mengawasi orang yang jatuh agar tetap terlihat. 6. Bunyikan 3 suling panjang dan diulang sesuai kebutuhan. 7. Regu penolong siap disekoci. 8. Nahoda diberitahu. 9. Kamar mesin diberitahu. 10. Letak atau posisi kapal relatif terhadap orang yang jatuh di plot posisi kapal tersedia di kamar radio dan diperbaharui bila ada perubahan. Yang kelima berkumpul di sekoci, rakit penolong atau meninggalkan kapal. Tindakan khusus yang harus dilakukan adalah 1. Sirine tanda berkumpul di sekoci, rakit penolong untuk meninggalkan kapal. Misalnya kapal akan tenggelam yang dibunyikan atas perintah nahoda. 2. Awak kapal berkumpul di sekoci, rakit penolong. Yang keenam pencarian dan penyelamatan. Tindakan khusus yang harus dilakukan adalah 1. Mengambil pesan bahaya dengan menggunakan radio pencari arah. 2. Pesan bahaya atau SOS dipancarkan ulang. 3. Mendengarkan pola semua frekuensi bahaya secara terus-menerus. 4. Mempelajari buku petunjuk terbitan SAR, MERSAR. 5. Mengadakan hubungan antar SAR laut dengan SAR udara pada frekuensi 2182 K dan atau channel 16. 6. Posisi, haluan dan kecepatan penolong yang lain di plot. Latihan-latihan bahaya atau darurat. 1. Di kapal penumpang latihan-latihan sekoci dan kebakaran harus dilaksanakan 1 kali seminggu jika mungkin.
Latihan-latihan tersebut di atas juga harus dilakukan bila meninggalkan suatu pelabuhan terakhir. Untuk pelayaran internasional jarak jauh. 2. Di kapal barang latihan sekoci dan latihan kebakaran harus dilakukan 1 kali sebulan. Latihan-latihan tersebut di atas harus juga dilakukan dalam jangka waktu 24 jam setelah meninggalkan suatu pelabuhan, di mana ABK telah diganti lebih dari 25%. 3. Latihan-latihan tersebut di atas harus dicatat dalam logbook kapal dan bila dalam jangka waktu 1 minggu, kapal penumpang, atau 1 bulan, kapal barang, tidak diadakan latihan-latihan, maka harus dicatat dalam logbook dengan alasan-alasannya. 4. Di kapal penumpang pada pelayaran internasional jarak jauh dalam waktu 24 jam setelah meninggalkan pelabuhan harus diadakan latihan-latihan untuk penanggulangan. 5. Sekoci-sekoci penolong dalam kelompok penanggulangan harus digunakan secara bergilir pada latihan-latihan tersebut dan bila mungkin diturunkan re-airda. Aren JWGKA waktu 4 bulan. Latihan-latihan tersebut harus diaklikai sedemikian rupa sehingga awak kapal memahami dan memperoleh pengalaman-pengalaman dalam melakukan tugasnya masing-masing termasuk instruksi-instruksi tentang melayam rakit-rakit penolong. 6. Semboyan bahaya untuk penumpang-penumpang supaya berkumpul di stasiun masing-masing. Harus terdiri dari 7 atau lebih tiupan pendek disusul dengan tiupan panjang pada ruling kapal dengan cara berturut-turut. Di kapal penumpang pada pelayaran internasional jarak jauh harus ditambah dengan semboyan-semboyan yang dilakukan secara elektris. 7. Maksud dari semua semboyan-semboyan yang berhubungan dengan penumpang-penumpang dan lain-lain. Instruksi, harus dinyatakan dengan jelas di atas kartu-kartu dengan bahasa yang bisa dimengerti. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan dipasang dalam kamar-kamar penumpang dan lain-lain ruangan untuk penumpang. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini, sampai bertemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.